mama saya telepon, kamu mau daftar mana? Soalnya negeri kamu sudah tidak keterima. Jadi saya tuh dulu Bu Sinta tahu saya sering menang lomba lingkungan hidup ya Bu ya, nasional maupun internasional. Nah dengan bangganya dengan semua sertifikat lingkungan yang saya punya, saya coba masuk Fakultas Teknologi Lingkungan di salah satu kampus negeri besar di Surabaya. Oh, awalnya itu ya? Awalnya itu, terus ditolak Bu. Ya jelas, soalnya anak IPS. Gagah, berempati, berani, menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, kita saat ini di episode ke-21. Ya, sama saya, Sinto, kita tetap ingin menjadi guru yang gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Ini hari yang saya tunggu-tunggu, teman-teman Guru Gembira ya, karena saya punya tamu yang istimewa. Ya, sudah cukup lama saya ngincer gitu, tapi belum dapat. Nah, sekarang sudah dapat. Ini anak saya ya. Hai, Joshua. Halo Bu. Hai. Rasanya seperti nggak percaya setelah sekian tahun, kayaknya setelah 2000 tahun berapa? 12, lulus 14 Bu. 2014, setelah itu kita nggak ketemu ya. Iya. Ya. Tapi ada satu pengalaman yang tidak pernah saya lupa, perjalanan anak saya ini ya. Nama lengkapnya Joshua Evandeo Irawan. Ya. Saat ini kalau lihat dari seragamnya gagah ganteng gini udah tahu. Beliau adalah dosen di Universitas Pelita Harapan ya. Jadi mulai S1 nih ya. S1 Fakultas Hukum, Sarjana Hukum di sana, Magister Hukum juga di Pelita Harapan. Sekarang dalam perjalanan disertasi, menyelesaikan disertasi juga di Universitas Pelita Harapan. Wow. Udah melebihi nih dari saya, udah jauh melebihi. Tapi tetap guru, coba. Masih di usia 27 tahun. Kebetulan Bu, 27. 27 tahun, berarti di bawah 30 tahun sudah menjadi doktor. Ya. Sangat mengagumkan ya. Ini sebuah perjalanan yang saya kepingin mengulik lebih jauh. Padahal dulu waktu di SMA, kalau nakal sih enggak. Tengil ya. Tengil ya. Tengil ya. Enggak nakal, enggak sampai gimana. Yang pasti enggak pernah dapat SP. Oh enggak Bu, kalau SP tidak pernah. Bersih. Ya, aman ya. Cuma memang ya bandel-bandelnya anak ya. Iya, namanya anak SMA. Iya. Ya, nah dan langganan remedi. Kalau dulu mata pelajaran mafia ya. Iya. Ya, seperti namanya mafia kan, matematika, fisika, kimia. Jadi itu langganan remedi saya. Langganan, saya masih ingat itu. Ya, masih ingat. Nah, Ikut martikulasi ya juga dulu ya. iya, itu ya. Ikut ya. Martikulasi. Jadi, nah coba gimana ya? Perjalanannya kok sampai memilih Fakultas Hukum ini gimana? Oke, jadi Bu Sinta yang saya hormati dan saya kasihi, dan teman-teman apa nih, sobat atau apa, Guru Gembira? Guru Gembira. Guru Gembira. Dan mungkin kalau ada students yang nonton ya, atau mahasiswa yang nonton, perkenalkan nama saya Joshua. Saya biasa dipanggil Joshua. Kalau di kampus sering dipanggil Kojos, Mr. Jos, apapun itu ya. Saya S1 selesai di Hendrikus, lebih tepatnya di tahun ajaran 14-15. Jadi tahun 15 awal itu sudah selesai. Awal tengah sudah selesai. Lalu proses masuk kampus di bulan Agustus. Nah, pada saat itu saya memilih ya, bukan memilih Bu ya, karena pas itu benar-benar opsinya yang tersedia terbatas. Dari segi ekonomi keluarga dan dari segi opsi kampusnya juga sangat terbatas. Dulu awalnya pengen psikologi Bu. Dulu awalnya pengen psikologi karena gitu ya. Motivasinya sering ini sih, temen cerita-cerita saya suka dengerin dan memberi pendapat. Tapi pas saya lomba di Singapura tahun 2014 nggak salah, pas saya berangkat sendiri itu ke Singapura, itu mama saya telepon, kamu mau daftar mana?
Soalnya negeri kamu sudah tidak keterima. Jadi saya tuh dulu Bu Sinta tahu saya sering menang lomba lingkungan hidup ya Bu ya. Nasional maupun internasional. Nah, dengan bangganya dengan semua sertifikat lingkungan yang saya punya, saya coba masuk Fakultas Teknologi Lingkungan di salah satu kampus negeri besar di Surabaya. Oh, awalnya itu ya? Awalnya itu, terus ditolak Bu. Ya jelas, soalnya anak IPS. Anak IPS nilai matematikanya enggak bagus gitu-gitu kan. Ya kalau dulu kan masih konvensional ya, seperti itu ya. Udah enggak diterima, terus mama saya tanya, "Kamu masuk mana?" Saya pengen psikologi Mas sebenarnya. Di mana? Oh, di satu kampus A dan B gitu. Ada kampus A sama B. Mama saya ke sana, harganya kurang bersahabat nih Bu, sistem pembayarannya juga. Gitu ya. Ya, terus akhirnya iseng-iseng mama saya nengok ada UPH yang di kampus Surabaya saat itu masih di Cito. Masih di Cito. Sekarang sudah pindah ke Novotel Samator nih. Lalu mama saya ke sana nanya-nanya, affordable, ternyata UPH tidak semahal yang dibayangkan gitu ya. Jadi affordable, cicilannya enak ya, bayarnya enak. Terus mama saya bilang, "Yakin kamu masuk psikologi? Gak mau masuk hukum atau ekonomi?" Saya bilang, "Kalau ekonomi enggak. Saya menghindari hitung-hitungan." Ya itu, jadi ngitung itu adalah musuh terbesar saya. Oh gitu ya. Karena saya doa sama Tuhan, Tuhan saya ingin istri orang akuntansi ya. Si Tuhan kabulkan. Gitu. Nah pas mama saya bilang kalau psikologi ada di sini, tapi di sini juga ada hukum. Gitu. Coba kamu renungin. Nah semalam saya renungin sebenarnya passion saya di mana sih gitu. Selama ini saya lihat bergerak pun di bidang lingkungan hidup. Ternyata saya tuh bikin bukan sebuah produk, tapi sebuah aturan. Kalau dulu namanya program perjalanan plastik ya. Jadi buat aturan supaya kita memilah sampah gitu-gitu. Saya tuh suka ngatur ternyata Bu. Jadi ya akhirnya saya bilang, ya sudah hukum aja mah. Itu di Singapura saya masih ingat. Lalu mama saya ngedilin sama UPH, saya masuk tanpa beasiswa. Jadi affordable ya, masuk tanpa beasiswa ya. Dan awalnya bener-bener ini sih Bu Sinta, nggak ngerti belas kayak masuk ke hutan rimba yang kita nggak tahu itu apa. Tapi pas dikenalkan dosen-dosennya yang senior-senior seperti Bu Sari, ada beberapa dosen Bu Agustin, ada teman-teman dosen yang lain juga yang sekarang jadi rekan kerja saya ya. Itu kayak pandangan saya mulai terbuka soal dunia hukum Indonesia dan saya mulai menemukan ketertarikan di sana. Itu awalnya, jadi jatuh cinta di sana. Lalu karena passion saya ini ternyata bukan cuma mendengarkan orang, tapi juga menasihati orang, which is ngajar. Ya. Saya mulai memantapkan diri untuk masuk ke dunia pendidikan itu pas kuliah di semester 7. Itu mulai saya enggak mau jadi pengacara, saya enggak mau jadi notaris, saya mau jadi seorang dosen. Itu sudah aim saya sejak belum lulus. Begitu sudah lulus, wakil dekan saat itu dan sekarang dan pada saat itu juga menjadi direktur eksekutif Pak Ronald ya, Pak Ronald Surya Putra, teman sahabat saya yang baik, ngajak saya, "Kamu mau enggak jadi dosen? Gini. Oke, ayo. Tapi syaratnya kamu harus S2 dulu. Pas kamu S2, kamu sambil lo kerja di marketing." Saya bilang diajak kayak gitu. Oke, enggak apa-apa. Saya kerja di marketingnya UPH tahun 2018 sampai 2020. Lalu sambil kuliah S2. S2 saya selesai, baru SK dosen turun. Gitu. Jadi ya itu singkat ceritanya. Banyak yang berperan Bu, termasuk Bu Sinta, Bapak Ibu dosen, Pak Ronald dan lain-lain, itu perannya sangat banyak. Karena memang waktu SMA sudah punya guru favorit ya. Nah, pas SMA punya guru favorit. Guru favorit yang menginspirasi saya jadi seorang educator juga. Mr. Chopin Pranoto ya. Jadi tak sebut aja merek ya. Namanya ya. Pak Anton MB, Pak Anton Hendrik ya terutama itu kalau di bidang hukum, Pak Anton Hendrik Samudra yang sekarang lagi studi di Inggris ya. Jadi itu inspirasi banget. Inspirasinya itu sudah benihnya di sana ya. Benar, benihnya di sana. Ya, jadi mestinya anak-anak itu kalau SMA ini mulai mencari idola-idola itu tujuannya untuk nyurung ini ya, mendorong untuk ke perguruan tinggi. Benar, karena tujuannya kita sekolah itu apa? Untuk kuliah. Tujuannya kuliah untuk apa? Untuk kerja. Nah, kerjamu itu apa ya? Ada penelitian, saya lupa dari siapa dan tahun berapa, tapi intinya hanya 10 dari 100
anak lulusan di Indonesia yang dia kerja sesuai passion. Nah, itu kan istilahnya sesuai passion, sesuai jurusan ya. Itu cuma 10 dari 100, berarti kan sedikit sekali. 10 ya, sangat disayangkan. Sangat disayangkan, padahal kita harus benar-benar on track nih. Iya. Jadi kalau dulu pas di SMA ada yang bilang, kamu anak IPS, kurang pinter gitu. Saya selalu bilang, saya enggak kurang pinter, saya cuma menghidupi passion saya. Itu. Saya enggak suka ngitung terlalu banyak. Ya udah saya IPS, saya salah gitu kan. Ini membuktikan ya, meskipun dulu langganan remedi. Iya. Nah, itu ya yang ingin dibuktikan Joshua ya. Ya, puji Tuhan itu yang berhasil dilangkahi lah, Bos. Bukan berarti ini para orang tua atau para siapapun ini ya, jangan mikir wah anak saya nih remedi terus, wah ini susah nih pasti akademiknya nih. Iya, karena kadang itu apa ya, orang tua terlalu bersemangat ngelesno anaknya, Bu. Sampai akhirnya anaknya nggak punya waktu buat bermain, nggak punya waktu buat open space ya, open koneksi. Saya nggak pernah, Bu, dilesin mama saya, Bu. Terakhir dilesin tuh SD. SD apa SMP itu ya, SMP kelas 1 apa SD kelas 6. Gara-gara UNAS. Aku nggak lulus itu. Oke. Nah, itu terakhir kali dilesin. Setelah itu nggak pernah. Saya minta mama saya, lesin aku. Nggak usah, buat apa. Udah, kamu pokoknya belajar di sekolah, pulang kamu belajar di lingkunganmu. Belajar, mama buka bengkel, ayo ikut belajar juga. Ngomong sama orang gimana. Ya itu lebih penting gitu. Ya, nilai akademik itu penting, teman-teman. Saya tidak bilang itu tidak penting ya, tapi itu sangat penting untuk ya kelulusan ya, untuk reputasi kali kita semua. Tapi masalah soft skill yang itu, nah itu enggak bisa didapat saja dari sekolah, itu dari dunia luar juga. Betul. Saya masih ingat itu hal yang kita waktu ngobrol saya ungkit lagi, karena ketika nama Joshua Evandio itu Pak Copin menyampaikan, Bu, aku ketemu Bu, langsung cerita itu terlintas ya. Ya, jadi menurut saya Joshua ini salah satu mantan murid yang memiliki kemampuan berefleksi diri yang sangat baik ya. Di usianya pada saat itu saya masih ingat SMA kelas 2 ya. Kelas 2, Bu. Saya marahin karena waktu itu menang di lomba lingkungan hidup Emil Salim. Benar. Ada event di Singapura mau dikirim, kagak mau ini ya. Lalu saya dimarahin gitu. Ibu ini marah-marah terus. Mama saya marah, ibu marah. Saya bingung. Wah ini. Jadi akhirnya saya bilang, udah kamu di luar dulu, masih ingat itu ya? Tenang kamu dulu. Keluar dulu 1 minggu, kamu pikirkan hidupmu, nanti setelah itu kembali lagi kamu kasih jawaban ya. Jangan pikirkan saya, jangan pikirkan mama, pikir dirimu sendiri. Dan kembali dengan jawaban, saya siap berangkat. Itu sebuah cerita yang ya mengubah hidup juga sih, Bu. Itu ya titik baliknya ya. Titik baliknya di sana sih, Emil Salim, dan setelah itu lomba Singapura. Betul. Dan saya masih ingat waktu itu, Bu, kalau biaya ndak ada, saya mau kerja apa saja, asal saya bisa berangkat. Kaget saya ya. Dan akhirnya atas kemurahan Tuhan ya, bisa berangkat. Dan waktu itu ada banyak testimoni yang mengatakan Inggrisnya belepotan tuh. Iya, sangat-sangat. Ya, belepotan Inggrisnya. Itu luar biasa, bisa memikat hati juri. Dan bukan itu saja, sekolah-sekolah yang lain sampai bertanya, itu muridmu ya? Iya. Dia itu belum berbuat apapun, lomba juga nggak jelas gimana, tapi dia sudah berani memarketkan karyanya. Iya, itu pas itu sih, Bu. Wah, itu makanya saya bilang, wah ini sudah menunjukkan gitu ya. Nah, sekarang dengan refleksi, kemampuan kamu berefleksi yang sama, saya ingin tahu, ini perjalanan kamu menjadi dosen berarti berapa tahun? Sudah 4 tahun nih jadi dosennya. Ya. Apa yang kamu refleksikan sebagai seorang dosen? Ngelihat masa lalu ya, Bu, ngelihat pas SMA, pas kita mendapati challenge untuk lomba, lalu nggak ada biaya, lalu dikala teman-teman yang lain pada asik pacaran, pada asik apa itu kalau sekarang bahasanya FOMO ya, pas itu asik-asiknya kehidupan. Saya memilih untuk berprestasi, dan pada saat itu saya tidak sesali gitu. Jadi kalau itu pun terbawa sampai kuliah. Begitu lulus kuliah, teman-teman saya yang lain tuh enak, Bu. Ke Bali, ke Singapura ya. Story IG tuh keren-keren ya, mereka kemana-kemana. Joshua tidak. Saya tidak menikmati liburan. Saya langsung kerja di marketing. Tapi saya doa sama Tuhan, saya pengen keliling Indonesia.
Saya doa sama Tuhan dikasih jalan keliling Indonesia sambil kerja. Nah, gitu. Jadi saya ke Ambon, ke Manado, ke Nusa Tenggara, itu dituruti semua sama Tuhan tuh. Gratis Bu, biaya kampus kan? Biaya kampus. Untuk tapi kerja di sana kerja, tapi kan kita bisa ngelihat, Indonesia kayak gini gitu loh. Nah itu sebuah berkat ya. Jadi saya berefleksi semua itu sebenarnya kebaikan Tuhan. Dan pada saat saya jadi dosen, saya rindu ada apa ya istilahnya, ekosistem. Ekosistem, ada suasana akademik ya, yang bisa membawa prestasi. Ya, dan mengejar passionnya anak-anak kemana. Gitu. Jadi itulah yang saya refleksikan. Lalu pas saya jadi dosen tahun 2020 sampai 2024, saya itu tergolong dosen yang istilahnya ono-ono ae. Jadi kalau dulu saya sering ya berardu argumen entah sama kaprodi yang lama, terus sama direktur yang lama gitu ya. Pak Joshua itu selalu punya hal-hal yang aneh gitu. Misalnya kayak saya pernah bilang sama kaprodi, kita ngadain event A gitu. Pas lagi COVID. Gak mungkin nih rame. Jawabannya, apa cara kamu cari peserta? Gini. Wah, banyak. Bilang, kita tetap jalan. Nanti Tuhan yang atur. Saya gerakin teman-teman mahasiswa, kita kerja bareng-bareng. Kita istilahnya teman-teman mahasiswa ini harus diubah pola pikirnya juga. Kamu bukan kuliah untuk cuma cari ijazah, tapi harus kamu cari soft skill, pengalamanmu yang ada di sana. Kita bikin event Law Festival ya, lomba debat itu online, OLDC namanya dulu, tahun 2022. Itu pas masih COVID awal soalnya bulan April. Lalu setelah OLDC itu selesai, pesertanya kita banyak, media-media ngeliput kita, ya, Metro TV pas itu sempat ngeliput, dan banyak yang senang dengan event kita. Dan saya bilang ini loh, suasana akademik berhasil terbangun, masih COVID. Mahasiswa akhirnya ketemu satu sama lain secara fisik gitu. Dan ini kebawa terus sampai sekarang Bu. Tahun 2023 lalu saya menginisiasi teman-teman himpunan untuk bikin klub debat sama klub karya tulis ilmiah di UPH. Namanya LEAD, yang debat Law Research and Debate. Kalau yang satunya karya tulis itu namanya Scribero. Scribero itu arti kata dari penulisan ilmiah atau apa gitu. Yang Scribero ini pembinanya teman saya, si Nanda. Yang LEAD saya yang pegang. Nah dari situ kita ingin bikin motornya gitu, motor penggeraknya supaya ekosistem akademik ini terjadi, prestasi ini timbul gitu. Dan kalau nggak dari dosen, istilahnya nggak ada orang yang mau memulai, ya siapa lagi? Gitu loh. Jadi ya itu sih Bu yang saya refleksikan, dan istilahnya saya ingin apa yang saya rasakan ini juga bisa jadi berkat buat semua. Iya. Jadi ini bukan sorry, saya putus. Ya, apa-apa, Bu. Penasaran. Membangun ekosistem di dalam dan di luar. Di luar, benar. Ini berarti inisiatifnya dari Joshua ya, bukan? Kalau inisiatif saya bilang, saya salah satu orang yang berinisiatif. Tapi didukung sama teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain, dosen-dosen yang lain juga. Jadi istilahnya ya harus ada yang mulai ngomong dulu, baru yang lain tuh ikut. Itu yang istilahnya saya enggak mengambil istilahnya wah iya itu debatnya UPH gara-gara Joshua gitu. Enggak, saya enggak kayak gitu orangnya Bu. Tapi saya ngajak teman-teman, ayo kita berprestasi supaya kita punya reputasi bersama di sini. Gitu. Iya. Dan itu juga mungkin dari dekan, dari rektor, memiliki satu harapan ya. Ya, puji Tuhan tahun 2023 Ketua Program Studi yang baru Pak Dr. Fajar serta Bu Dekan Bu Dr. Feliana sangat amat mendukung prestasi mahasiswa. Jadi kayak tahun lalu tahun ini bulan Februari kita dapat pengumuman kalau kita lolos babak 6 besar lomba debat Indonesian Law Debating Competition, UI yang ngadain, Fakultas Hukumnya UI. Itu lomba debat terbesar se-Indonesia yang ngadain FHUI. Kita lolos 6 besar, kaget kita. Terus kita berangkat. Wah, anak-anak sungguhan Bu, itu benar-benar risetnya sangat dalam. Kita sampai interview banyak orang untuk mengumpulkan mosi ya, mengumpulkan data. Berangkat ke sana, nggak menang. Kalah kita kalah. Saya akui kita kalah.
Tapi begitu pengumuman selesai, dibuka kan nama kampus-kampusnya. UI, UNER, UINSA, UGM, Undip, Pajajaran. Nama-nama kampus negeri-negeri itu keluar. Swastanya UPH, kampus Surabaya. Berarti kita itu punya bibit yang bagus nih. Bisa nih kita kembangin. Yuk kita semangat lagi, nggak apa-apa. Kita dengan bangga Bu saat itu kita bawa bendera fakultas, foto-foto. Mas yuk gak menang. Ya nggak apa-apa. Tapi kita berhasil sejajar dengan top-top kampus hukum di Indonesia. Ya, university yang negeri-negeri nih. Tetap bisa belajar dari belum menangnya itu kan. Lalu pas pertengahan bulan Mei ada Mei apa Juni itu ada pengumuman lomba debat Atmajaya di Jogja. Mereka first time ngadain event lomba debat untuk mahasiswa dan kayaknya bagus nih. Temanya soal IKN pas itu. Tapi iki koyo saya minta anak-anak ayo ikut tak aja. Ayo kok gak apa-apa. Ayo wis kita ikut bareng-bareng ya. Daftarin semua selesai. Penyisian menang. Penyisian menang, kita masuk babak semifinal langsung 4 besar. Barusan hari Kamis lalu kami berangkat. Kamis lalu kami berangkat setelah banyak persiapan. Ya persiapan lomba itu bukan hal yang simpel. Iya. Ya harus lembur-lembur apa banyak. Gitu ya. Kita berangkat hari Kamis, penyisian langsung Jumatnya semifinal. Kami sudah memprediksi ini siapa ini. Udah tahu, maksudnya meskipun lawannya itu pakai nama tim yang lain, nama tim misalnya nama pahlawan Indonesia gitu ya. Tapi kita tuh sudah punya feeling ini dari kampus negeri pasti. Menang dong kita, masuk final. Puji Tuhan, masuk final. Yang chamber yang satunya ada pemenang juga. Waduh, ini kayaknya kampus negeri yang top tier nih. Kita final lah, final hari Sabtu pagi final. Barusan ini ya? Barusan ini kemarin, literally minggu lalu nih, final. Saya cuma bilang sama anak-anak, saat kamu sudah di podium itu, berarti kamu sudah membuktikan. Kalau bukan masalah negeri, bukan masalah swasta, tapi masalah, lu mau berprestasi apa enggak? Lu mau berjuang enggak? Dan kamu sudah berhasil buktiin. Kita sudah berhasil buktikan ini. Nah sekarang sisa, kita selesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan. Betul. Latihan yang terbaik. Lembur sampai malam Bu itu sebelum final. Final menang, juara 1. Begitu dibuka yang lain kampus mana saja, ternyata yang kita kalahkan di semifinal itu kampus negeri di Surabaya besar. Yang kita hadapi di final UGM. UGM habis ngalahin si UI, kita ngalahin satu kampus negeri di Surabaya. Nah, itu jadi kayak bukan masalah menang kalah, tapi kita berhasil. Istilahnya ratingnya kita sudah di sana. Dan ekosistem ini akhirnya Bu, saya bawa pulang ke Surabaya lagi. Pak Fajar itu bilang, Pak, kalau sudah ada prestasi, kamu itu cuma tinggal dorong sedikit, mobil itu sudah jalan. Atau prestasi itu akan jalan. Begitu saya pulang ke Surabaya, dapat 2 proposal lomba lagi, Brawijaya sama Parahyangan. Langsung ikut Bu, 2 tim. Nggak banyak drama, aduh kok aku nggak mau, capek apa. Langsung. Dan itu ekosistem yang ingin kita bangun di dalam kampus. Dan pada saat kita keluar, ekosistem ini bisa menghasilkan sebuah ekosistem yang baru. Teman-teman yang kemarin ke Atmajaya itu banyak kenalan sama anak-anak UGM, sama anak-anak UI. Bahkan mereka tuker-tukeran sosial media. Ayo kapan kita sparring bareng gini. Nah, itu ekosistem itu yang kita ingin bentuk supaya dunia para lulusan hukum di Indonesia ini bukan jadi lulusan yang ya cuma jago kandang. Tapi harus berani keluar. Oke, itu sampai di prestasinya ya. Prestasinya itu, Bu. Nah, saya membaca satu artikel yang menarik ya. Dari sebuah tulisan ya. Nah, ini bagaimana membangun budaya positif, gitu ya. Nah, salah satunya ini ya saya bacakan ya. Nggak apa-apa. Yang pertama, cara membangun budaya komunitas yang positif. Ini dari tadi yang ceritakan Joshua ya. 1, bangun impresi awal yang baik bagi pendatang baru. Nah, ini dari artikelnya begitu ya. Kedua, harus evaluasi 360 derajat katanya. Yang ketiga, menghubungkan manusia melalui kegiatan sesuai minat. Nah, ini tadi yang kamu lakukan ya.
mengapresiasi tindakan positif dan bukan hanya target bisnis. Ya, setuju ya? Setuju. Melayani masyarakat lokal sekitar. Ini cara membangun budaya komunitas yang positif. Karena tadi kan mau membangun ekosistem nih. Nah, saya dengar kan Joshua ini juga namanya terdengar di mana-mana, khususnya di anak-anak SMA, ya. Bimbing lomba debat, terutama ya. Debat di SMA ini. Dan dibimbing itu anaknya sangat semangat, bukan soal menangnya saja, tapi akhirnya itu memberikan dampak seperti dirimu. Dia juga akhirnya memilih Fakultas Hukum. Ini kebetulan ada salah satu anak dari sahabat saya yang memilih karena dulu debat, dan saya baru tahu tuh ternyata kamu yang bimbing. Nah, sekarang saya dengan menarik artikel ini tadi ya, melayani masyarakat. Saya kepingin lebih jauh. Menang, benar, membangun sebuah ekosistem di dalam hidup nih, semangat ya. Tapi di dalam pikiran Joshua sebagai seorang dosen, ya dosen senior ya, menurut saya sudah masuk di senior ya. Belum lah Bu, kalau itu Bu. Masuk menyelesaikan disertasi 1 tahun ya. OTW Bu. Jadi sebetulnya apa nih yang mau diraih apa dengan membangun ekosistem dan sebagainya ini, tapi sebetulnya ultimate goal-nya itu ya, tujuan puncaknya itu dari sisi seorang Joshua ini apa? Apakah ya saya sudah berhasil ngangkat UPH gitu ya, atau saya sudah berhasil membuat anak-anak ini bersemangat untuk beraktivitas? Apa di situ atau ada hal yang lain? Sebenarnya ada hal yang lain sih Bu. Apa itu? Berkaitan sama nge-training debat, dipanggil buat seminar-seminar, ya masalah anak terutama banyak sih. Cuman yang satu hal yang ingin saya bangun, dan ini ya kembali ini juga pertanyaan Bu Sinta semalam. Apa sih Jos visimu itu Jos? Dan ini sebenarnya ngefek di poin ini gitu loh ya. Saya merenungkan, saya tuh cuma pengen better generation Bu. Better generation. Harus ada generasi yang lebih baik. Generasi ini bukan masalah keturunan ya Bu, enggak, tapi masalah society-nya. Kalau kita ngelihat kondisi anak-anak sekarang, saya kemarin pas bikin disertasi, saya nge-draft dari websitenya putusan pengadilan SIPP Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya. Ada berapa kasus anak di Indonesia? Kasus dengan pelaku anak dari 2019 sampai 2024 ribuan Bu. Pelakunya berarti ribuan juga. Anak-anak ya. Anak. Nah, pada saat saya turun ke sekolah-sekolah, saya ngelihat anak yang acuh tak acuh, anak yang ada kasus bullying, pelecehan seksual, miris hati Bu. Karena satu hari saya bakal punya anak, dan saya tidak mau society anak saya itu seperti kayak gini. Better generation. Jadi yang saya lakukan selama ini ya, saya cuma pas merenungkan apa sih visimu Jos, apa sih kamu tuh pengen apa sih sebenarnya dalam itu? Ya saya pengen menggunakan apa talenta yang sudah Tuhan kasih untuk menciptakan generasi yang lebih baik. At least meskipun saya belum berhasil, tapi saya sudah berusaha. Lebih baik itu. Karena ya itu Bu, pada saat ngelatih debat, saya masuk ke satu sekolah yang debatnya benar-benar dibangun dari nol. Ini barusan aja 2023. Yang kalau yang sahabatnya Ibu itu dulu ya 2020 itu ya, 2000, itu cukup lama itu 1920 itu. Yang ini baru 2023. Saya masuk ke satu sekolah yang cukup besar di Surabaya, tapi debatnya nol betul. Benar-benar belum ada tim debat di situ. Saya bangun dari pertama, ajari mereka berargumen, tak ajari asiknya berdebat itu gimana. Sama, dan saya bawa teman-teman mahasiswa juga. Kita sempat sparring di sekolah itu. Anak-anak sempat kasih contoh, kasih feedback. Dan pada saat si sekolah ini ikut lomba, jadi saya sudah selesai bimbing, saya sudah stepping down, saya pergi kembali ke kampus pelayanan seperti biasa. Sekolah ini lomba, menang Bu. Membawa juara 1 dan juara 2 bareng-bareng. Lah menang dapat prestasi debat. Lalu saya dipanggil lagi
2 minggu lalu ke sekolah itu untuk ngajarin yang lebih advance. Dan saya begitu lihat teman-teman, saya ada 3 orang, 2 cowok 1 cewek. Yang 2 cowok ini menurut saya dia benar-benar punya progres yang bagus lah istilahnya. Begitu mereka mencoba menyampaikan argumen, nada ngomongnya, cara dia melihat sebuah fenomena, ya, menganalisis secara hukum terutama, cakep Bu. Saya bisa bilang, ayo lu masuk UPH, Fakultas Hukum, apply beasiswa. Ayo, gua bantu daftar. Tapi bukan berarti pasti dapat, enggak. Tapi saya bantu daftar yuk, enggak apa-apa. Saya bilang sama dia, aku pengen kamu di dalam debatku. Karena saya benar-benar ngelihat generasi yang sudah berubah. Itu kadang kita itu Bapak Ibu dan teman-teman, sobat-sobat guru gembira, kadang kita enggak perlu jadi seperti Bung Karno ya atau Pak Jokowi yang kita di atas podium keluar, tapi secara mikro kita bisa bergerak untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Ya. Itu sih. Bu Sinta punya anak kan ya? Iya. Punya cucu sudah. Oh sudah. Pengen cucu hidup di society yang banyak bullying, banyak itu kan nggak pengen kan? Ya kan, pengennya kan society yang bagus. Iya. Yang prestatif. Betul. Jadi nanti kalau cucuku cari calon istri atau suami gampang. Benar. Gitu ya. Itu intermezzo, saudara-saudara. Iya, ini saran daripada seorang tim leader di tempat saya yang bekerja yang lalu. Kalau kita ini membangun sekolah-sekolah ini menjadi baik ya, di universitas ya. Kalau sekolahnya makin lama makin baik, banyak sekolah yang baik. Kalau nyari mantu nanti gampang. Gitu ya. Benar. Gak cuma cari mantu, cari rekan bisnis, ya kan, cari apa lagi. Ya banyak hal kita bisa better society. Kalau bahasanya pemerintah itu generasi emas 2045. Betul. Nah, kalau benar-benar kita pengen achieve itu, kita harus secara mikro juga bergerak. Iya. Jadi membimbingnya nanti ke anak-anak ini is not just menang lomba juara 1-2. Tapi lebih dari itu. Lebih dari itu, Bu. Terus diputar terus, breeding adik kelas terus itu jangan dihentikan. Harus menemukan panggilannya seperti kamu. Benar. Gitu ya? Ya, puji Tuhan. Bisa seperti kamu sampai menemukan lah. Kan saya tadi ya, better society, better community. Meluaskan komunitas. Dan harus membawa, karena ini dari UPH pasti membawa visi. Ini apa yang mendorong Joshua ini ketika menjadi bagian dari UPH ini, visi yang seperti apa dari UPH? Oke, visinya UPH itu cukup panjang, tapi saya singkat di dalam kita ingin membentuk lulusan ya yang kompeten dan didasari dengan 3 poin utama. 3 poin utama yaitu true knowledge, faith in Christ, true knowledge, faith in Christ, and godly character. True knowledge, jadi pengetahuan yang benar, yang sejati, Lalu faith in Christ, iman terhadap Kristus, punya iman Kristus. Kita ingat kita negara bertuhan ya juga dan melekat pada Tuhan. Terutama karena UPH kampus Kristen kita Tuhan Yesus itu sebuah sumber jawaban kita. Dan yang terakhir godly karakter, mentalitas, attitude yang benar-benar menunjukkan dia orang yang bersahaja. Jadi itu sih yang itu cocoknya saya sama visinya UPH sebenarnya. Gitu ya. Itu yang cocok gitu. Jadi pengen bikin better generation yang seperti itu sih. Baik. Nah, saya baca CV-nya itu kan ada 3 ya yang fokus. Oke. Cybercrime, criminal crime ya. Satunya juvenile. Juvenile itu sudah kamu jawab. Karena melihat anak-anak yang tidak karu-karuan itu menyentuh hatimu ya. Nah, jadi apa nih hubungannya? Membangun sebuah society tapi dengan hukum. Sisi hukumnya ini yang kamu dekapkan ini apa yang kamu ingin? Jadi ada pepatah Bu Sinta dan teman-teman dari Roscoe ya, law is a tool of social engineering. Hukum itu adalah alat untuk mengatur, memperbaiki masyarakat. Itulah gunanya hukum. Itu pasal 1 Undang-Undang Dasar ya, konstitusi kita. Negara Indonesia adalah negara hukum. Itu sudah pasti. Hukum itu tujuannya untuk apa? Ya, untuk ngatur, untuk mengayomi masyarakat, dan masyarakat istilahnya sadar cipta masyarakat yang baik dari sini. Nah, kenapa kok saya sangat tertarik dengan criminal law dulu, hukum pidana. Jadi kan sekarang mungkin banyak teman-teman yang lulusan hukum, saya cari hukum bisnis. Saya soalnya mau berbisnis. Enggak apa-apa, bagus.
tak salah gitu. Tapi jangan menjustifikasi hukum pidana itu kuno, salah. Justru hukum pidana ini adalah ilmu yang harus kita pelajari untuk mengetahui garis-garis besar, pokok-pokok yang kita tidak boleh melakukan itu apa. Paham. Nah, lalu dikerucutkan ke juvenile sama ke cyber. Ya. Itu jadi terutama pada saat kita sudah berubah society ya Bu ya. Betul. Berubah society ke dalam sini nih, ini. Ya, ada pepatah dari Marcus Aurelius Cicero, ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oke. Karena ibi krimen. Ada masyarakat di situ ada. Karena ada ibi krimen, karena ada kriminalitas. Pada saat dunia sudah berubah ke sini, kejahatan itu berubah di sini. Nah, makanya itu kita harus belajar ya mengenai aturan. Dari nanti belajar aturan, kita belajar cara pencegahannya dan cara penanganannya. Gitu. Berarti ini sangat klik dengan apa yang dikatakan Parker Palmer di bukunya Courage to Teach. Itu buku yang menginspirasi podcast saya ini ya. Dia mengatakan makanya saya beri judul episode ke-21 ini adalah kegembiraan seorang dosen membangun komunitas. Karena menurut Parker Palmer, dengan mengetahui lebih baik, dengan mengajar dan belajar, maka secara otomatis sedang membangun sebuah komunitas dengan true knowledge tadi. Yes. Itu ya maksudnya ya? Benar. Jadi saya bisa nyambung. Karena dengan hukum itulah kunci untuk menata masyarakat menjadi lebih baik. Benar. Wah, benar. Keren. Gitu. Mau kuliah hukum Bu? Itu ya. Gak apa-apa, nggak ada batasan seseorang. Satu lagi ya. Boleh ambil. Menarik ini. Ya, boleh ambil S2. Dulu kan cita-cita saya memang hukum atau psikologi. Sudah masuknya psikologi. Sekarang dengerin dari kamu aja kalau gitu ya. Oke. Menarik Jo. Jadi ini ada visi besar yang sedang kamu bawa ya. Ya, puji Tuhan. Nah, 2 minggu lagi mau menikah. Ya. Kalau ini pas disiarin tanggal berapa nih Bu? Disiarinnya Bu? Nanti saya sudah menikah. Oh, belum. Nanti sudah. Nanti ini akan siarnya setelah. Oh, berarti aman. Ya, aman ya. Nanti aman. Sekarang statusnya masih lajang ya. Oke. Apa nih yang terpikir? Kalau saya punya keluarga nanti dengan visi yang seperti itu, pengen menjadi suami atau ayah yang seperti apa anak-anaknya? Ya, pada prinsipnya saya ingin jadi ayah yang lebih baik daripada ayah saya. Dan ayah-ayah yang dulu. Maksudnya bukan berarti ayah saya tidak baik. Enggak, ayah saya sangat baik. Tapi istilahnya apa yang saya pelajari di sini sekarang, ingin saya kasih tahu ke anak saya. Itu apa yang komunitas yang berhasil saya istilahnya saya terlibat untuk membentuk ya. Bukan saya bentuk Bu, tapi saya terlibat untuk membentuk prestasi-prestasi yang saya terlibat buat berprestasi dan istilahnya ya terutama iman ya kalau sama Tuhan itu pengen tak turunin. Dan justru saya sama calon istri tanya sama saya, kamu nanti kalau kita punya anaknya mau dilesin nggak? Ya, saya jawab terserah anaknya. Kalau anaknya mau les tapi bukan les mata pelajaran, tapi les apa? Minat bakatnya dia, soft skillnya dia, talentnya dia, itu yang harus dilesin tuh. Nah jadi ya pada prinsipnya ya saya pengen jadi orang tua yang baik, yang bisa membawa apa ya kehangatan kasih Tuhan di dalam keluarga. Ya jadi di podcast juga nanti kalau misalnya ini ditampilin terus nanti di rumah tangga saya ada bertengkar terus istri saya bilang kamu kok nggak kayak yang kamu bilang di podcast. Nah ini ada pertanggungjawaban nih. Saya supaya bisa evaluasi diri. betul dibuktikan ya, konfirmasi bener nggak ini ya gitu ya. Jadi semoga Joshua tetap sesuai omongannya. Iya itulah yang akan terjadi sih Bu. Dan harapan saya sebenarnya ya jauh lebih besar ke saya cukup kaget ini podcast pertama saya diundang sama Bu Sinta sebagai guru saya dan saya selalu bilang selalu ada yang pertama dari setiap kesempatan dan either itu lomba, either itu community, ekosistem, either itu pelajaran apapun itu. Yang pertama itu selalu nggak enak, ya selalu sulit, grogi. Saya grogi nih, saya grogi hari ini. Tapi ya pada saat kita sudah berhasil melakukannya, kita sudah sampai ke tangga keberapa, naik tangga-tangga selanjutnya tuh enak kok. Oh, itu aja. Dan jangan lupa doa. Baiklah. Gitu. Senang sekali. Saya ini dalam hati kagum gitu ya.
melihat, wah ini ya salah satu anak saya ini nggak nyangka gitu ya bisa seperti itu sangat mengharukan. Ini pasti juga semua para pendidik yang ada di Indonesia ini dimanapun ya, ketika ngelihat seorang mantan murid itu bisa mencapai seperti ini itu Benar. Saya pun sekarang juga sih Bu, ngelihat mantan mahasiswa yang pernah jadi mahasiswa UPH terus sukses, Iya. itu ikut seneng gitu loh, ikut kayak, wah keren banget lu itu ya. Iya. Itu Gitu ya. seneng. Nah, itu berarti memang sudah terlahir menjadi guru. Dan itu memang kayak kegembiraan seorang guru gitu ya. Jadi podcast Guru Gembira ini selain menghadirkan guru, harusnya menghadirkan mantan murid seperti saya nih Bu. Yang kan menjadi guru tidak harus selalu di Benar. institusi pendidikan. Benar. Dimanapun dia bisa menjadi seorang pendidik. Benar. Oke. Setuju. Gitu ya. Yes. Baik Jos, ya kita harus akhiri. Benar. Tapi kan ngobrol kita nanti di luar sana lanjut terus ya. Benar. Saya ingin belajar lebih banyak dari kamu. Tapi saya kepingin apa yang menjadi passionnya Joshua ini bisa disampaikan kepada teman-teman yang guru gembira ya. Yes. Gimana mereka nanti menjadi calon yang akan membuat sebuah better society ini, memimpin ke sana, itu tipsnya apa? Oke, terakhir nih ya, kalau sudah tips-tips ini harus noleh ke sini nih. Intinya Bapak Ibu, teman-teman semua, satu hal utama yang kita harus sadari bahwa kalau kita sudah dikasih kesempatan buat sekolah, itu berarti Tuhan sudah kasih akal budi ke kita. Dan itu kewajiban kita untuk mengembangkan dan mengabdikannya. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang nonton, jangan berhenti belajar. Kalau sudah mentok jadi guru SMA misalnya gitu, gara-gara cuma S1, why not kamu S2? Aduh enggak sempat keluarga gini-gini. Tuhan kasih 24 jam kali 7, 365 hari setahun dan umur 70 sampai 90 tahun yang Tuhan kasih. Manfaatin tuh waktu dengan baik. Jangan berhenti belajar. Ambil S2, ambil S3 karena semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi juga apa yang bisa kamu ketahui dan bisa diterapin ke anak-anak. Okay. Itu yang pertama. Dan yang buat guru-guru dan students ya, terutama siswa mahasiswa, punyalah pola pikir prestatif. Karena institusi pendidikan atau kampus ataupun kantor ya yang bagus itu bukan dilihat dari ganteng cantiknya orang doang. Jadi bukan dari packagingnya doang. Ya mungkin kalau industrinya beauty pageant beda cerita ya. Tapi kalau ini masalah pendidikan, yang dilihat itu bukan dari itunya, tapi dari apa? Prestasinya. Akreditasi, prestasi, itu yang harus ditunjang terus tuh. Jangan berhenti berprestasi. Cobalah segala sesuatu. Ya, karena ya itu lagi, Tuhan sudah kasih kita talenta. Jadi maksimalin semua peluang aja. Gitu. Jadi dan kalau kita mau ngobrol lebih lanjut, Bu Sinta ataupun teman-teman guru gembira, boleh tuh main ke UPH. Ya, UPH Kampus Surabaya ya. Sangat terbuka Senin sampai Jumat ya jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau janjian lain juga boleh di Novotel Samator. Oke. Ya. Silakan cari yang namanya Joshua FD. Dosen-dosen yang lain juga keren-keren kok Bapak Ibu. Ya dan tips terakhir Bu, rendah hati ya. Rendah hati juga itu. Sudah sampai ke ujung mana gitu ya. Ya, kita harus tetap ngomong bahwa ya ilmu padi lah kita harus tetap menunduk. Ya. Karena padi yang berisi itu selalu menunduk. Kalau padinya dia enggak menunduk berarti akan dipotong sama petani, dibuang, dibakar. Betul. Nah, jadi harus tetap menunduk supaya apa? Bisa menghasilkan nasi buat yang lain. Oke. Itu aja, Bu. Terima kasih, Jos. Sama-sama. Senang sekali. Doa saya, kamu betul-betul bisa lurus terus sampai membangun sebuah society, membangun masyarakat yang baru, lewat semua karyamu ini, mau di dalam kampus, mau di luar kampus, dimanapun, sehingga menjadi pendidik yang benar-benar berdampak. Ya. Amin. Terima kasih juga. Saya. Guru Gembira, kita akhiri ini episode 21 dan tetaplah kita ini ingat bahwa dengan podcast Guru Gembira ini kita mau merayakan terus kegembiraan guru-guru dengan setiap aksinya. Lalu kita ingin terus bangga seperti Joshua ini, bangga dengan perannya gitu ya. Dengan tingkah laku, peran, dan semua karyanya ya, tutur kata itu menunjukkan kebanggaan. Dan yang ketiga, ingat kita ingin membangun komunitas menjadi masyarakat yang lebih baik. Terima kasih. Tetaplah menjadi guru yang gembira, gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Salam. Dadah.
Cita-cita resapkan dalam doa, bumbungkan tinggi di angkasa. Usaha kencangkan pada pelana, larilah secepat kuda. Kerja keras, hapus peluh meski terjatuh dan terluka. Semangat, nyalakan pada masa depan yang bahagia. Guru tidak perlu takut terhadap kritikan dan rundungan saat menginspirasi siswa. Guru tidak menyesatkan siswa, karena ilmu akan menjadi pelita. Guru menyelipkan visi pada siswa untuk melanjutkan cita-cita. Guru memayungi siswa dengan kasih yang membangun karakter cinta.